Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Sabrinata dengan NIM 241259201009. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan website yang telah saya buat yang bernama Raystore, yaitu website penjualan produk digital yang terdapat di game. Saya buat menggunakan HTML dan CSS. Mengapa sih saya memilih membuat website ini? Karena kegiatan jual beli produk digital game secara offline sangat ribet, yang dimana kita harus pergi ke konter atau ke pasar dulu, dan itu sangat menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Dan juga terkadang terjadi tindak kejahatan seperti aksi penipuan dan lain sebagainya. Maka dari itu, website Raystore inilah menjadi solusi transaksi cepat, aman, dan akurat. Tujuan website ini saya buat ialah supaya pelanggan bisa membeli produk digital game bisa dari mana saja, dan tentunya transparan dan anti penipuan, serta produk sampai ke pelanggan dengan tepat. Untuk tools yang saya pakai yaitu yang pertama ada HTML, yang kedua ada CSS, yang ketiga ada Flexbox, yang keempat ada Visual Studio Code. Baiklah, kita lanjut saja membahas apa-apa saja yang terdapat di halaman ini dan bagaimana langkah-langkahnya menggunakan website ini. Yaitu pertama-tama kita ketika masuk ke dalam website ini, di SEO tadi itu kita akan ditampilkan layoutnya ini di beranda. Di beranda ini terdapat header, sidebar, konten, dan footer. Untuk bagian header itu terdapat ada satu menu daftar dan ada brand dan logo. Terus di bagian sidebar juga terdapat 4 menu, yaitu yang pertama ada beranda, ada top up, ada tentang kami, ada kontak. Untuk konten itu yang pertama ada ucapan selamat datang, deskripsi singkat, terus button klik di sini yang mengarah nantinya ke game populer ini untuk memilih produk ini, mengarah ke produk. Dan ada tentang kami, ada kontak kami. Baiklah, kita mulai dari ucapan selamat datang ini. Di ucapan selamat datang ini terdapat deskripsi singkat, yaitu menjelaskan tampilan awal ini website apa supaya orang datang nanti mengerti. Yaitu website ini ialah platform top up game online. Mari kita klik di sini supaya dia mengarah ke produk. Setelah sampai di produk, kita akan disuruh memilih mau game mana yang kita beli atau upkan. Yaitu kita ambil contoh saja pada game PUBG Mobile. Klik saja. Maka kita akan diarahkan di bagian top up, diarahkan ke halaman top up, yaitu kita disuruh mengisi formulir top up game, dimana kita harus mengikuti langkah-langkah dan mengisi data akun kita secara benar. Yaitu mari kita coba. Langkah pertama itu kita disuruh memilih game apa yang mau kita top up. Kita contoh ambil PUBG Mobile. Terus langkah kedua kita harus memasukkan data akun seperti ID atau username, masukkan ID. Setelah itu langkah ketiga kita akan disuruh mau top up yang berapa USI atau diamond. Kita ambil contoh yang 100 saja. Setelah itu langkah keempat kita disuruh melakukan pembayaran melalui apa. Kita ambil aja contoh pakai Dana. Dan di sini ada button beli sekarang, kita klik saja. Maka kita akan diarahkan ke halaman bawah transaksi ini lagi diproses dan berhasil dibuat. Tutup saja. Dan disuruh kita untuk mengecek akun secara berkala. Dan setelah kita tutup, kita akan diarahkan lagi ke beranda.
Untuk ada menu di atas tadi, di header di sebelah kanan itu ada daftar tadi, kita klik. Nah, di bagian daftar ini terdapat 3 kolom dan 1 pilihan. Itu pada bagian pertama itu ada mengisi nama, isi aja nama sesuai nama masing-masing atau sesuai keinginan masing-masing. Dan di email kita masuk email kita yang ada. Dan untuk password kita, masuk password yang susah diketahui, jangan terlalu mudah. Dan ini ada pilih kota, kita pilih kota. Seperti saya di Jambi, saya pilih Jambi. Lalu ada button kirim, kita klik. Nah, kita setelah berhasil mendaftar akan diarahkan ke beranda lagi. Di sini ada menu tentang kami, kita klik. Ini adalah about us atau tentang kaminya pada sebuah website yang kita buat supaya dikenal oleh orang. Tentang apa sih website kita ini. Lalu sini ada kontak kami dan sini ada email saya. Ini footer. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pada bagian halaman ini. Kita akan lanjut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya itu yang membahas tentang halaman-halaman yang terdapat di website Raistore itu, cara penggunaannya. Di sini kita akan membahas codingan HTML-nya yang pertama. Untuk indeks HTML ini yaitu adalah bagian pada layout beranda yang terdapat di halaman sebelumnya itu. Itu kan ada itu. Yang dimana di sini HTML sudah memakai HTML5. Yaitu di sini ada HTML yang N yang dimana artinya itu memakai bahasa Inggris. Untuk head-nya itu ada link rel icon, href, ini pengambilan gambar itu di file image ini. Itu pada bagian misalkan kita buka website itu ada sini logonya nanti, dan title-nya itu Raistore nih, title dan namanya itu Raistore. Dan ini kita memakai CSS eksternal dengan link rel style sheet href style.css supaya dia terhubung ke style.css ini. Lanjut pada bagian body yaitu ada header. Di bagian header ini kita bungkus pakai div, itu kelas kontainer yang dimana membungkus antara div kelas logo, image gambar logo, dan nama brand. Kita bungkus juga nih lia href menu daftar di atas ini kanan ini. Itu kita bungkus kedua-duanya, lalu kita kasih nanti di CSS itu, di kontainer itu untuk pemisahnya jarak. Nanti kita bahas. Di sini ada kelas kontainer juga, tapi lebih kayak kelas kontainer main wrapper untuk sidebar di sini nanti medianya atau kontainernya lah. Dan sini ada kelas sidebar di assetnya itu. Kenapa ada dua kelas itu? Supaya yang pertama itu untuk kontainer, untuk mengatur nanti di kelas sidebar untuk dia bisa berjarak ke kontainer berapa px, untuk ke atas berapa px, bawah berapa px, untuk kita ngatur berapa jarak antara menunya itu, antara huruf menunya itu, ataupun antara menu dan judul. Nanti kan ini ada judulnya H3-nya sidebar. Di sini kita lanjut di kelas konten. Untuk konten itu kan di sebelah kanan tengah ini. Itu pertama kita akan diperlihatkan itu section ID hero. Ada yang background biru di video sebelumnya itu.
ada ucapan kayak seperti selamat datang di website Raystore, dan dengan deskripsi singkatnya, website ini ialah platform top up game online, dan juga ada memiliki button klik di sini nanti dengan kodingan href sama dengan kutip hashtag populer kutip kelas sama dengan kutip btn kutip klik di sini untuk namanya. Untuk pagar ini apa? Pagar ini untuk mengakses atau mengarahkan ke tujuan ID. Misalkan ID ini dia akan ke sini nanti, kayak klik tombol ini, klik di sini, dia akan menampilkan atau pergi ke ID. Untuk kelas itu pakai titik kalau ngeditnya. Di sini ada section ID populer dan ada H2 game populer, dan sini ada div class grid antara produk pertama game 1 dan produk 2 game 2 ini dibungkus menggunakan grid supaya dia lebih fleksibel. Nanti itu ada di CSS itu pakai display flex supaya mudah dan fleksibel mengaturnya. Lanjut ke section ID tentang, untuk akses tentang tadi, ini ada di sidebar ini, pagar tentang, pagar kontak. Dia akan mengakses sini. Ketika kita klik menu tentang di sini, dia akan mengarah ke bawah, kontak bagian bawah. Terus kalau kita klik bagian kontak, dia akan mengarah ke section ID kontak ini. Dan di sini ada footer. Mungkin kita ke apa dulu? Ke top dulu. Baik, pada menu top ini sama untuk header di body, headernya sama, di head sama, title aja yang beda, title, icon sama. Untuk header itu kita sama seperti di beranda tadi, harus konsisten. Untuk sidebarnya juga sama, hanya saja mungkin ini harus kita sesuaikan supaya dia sesuai ke targetnya. Yang membedakan di sini pada bagian kontennya, ID sama top up form, H2 formulir top up game. Silakan isi dari data akun Anda dan pilih nominal top up dengan benar. Form di sini. Action itu kayak action itu seperti kayak setelah kita mengisinya, dia akan mengarahkan kemana kita beli sekarang itu. Kita akan mengarahkan ke selesai ini tempatnya, pemberitahuan kalau transaksi berhasil dan diproses, langsung dikirim. Itu nanti kita bahas. Untuk div class form section itu yang pertama ada pilihan game. Di sini ada value opsi. Ketika kita ada nanti di form top up itu kayak apa, tanda panah ke bawah itu kita klik aja. Di situ ada pilihan mau top up game apa, game PUBG atau game MLBB. Nah, untuk di sini ada nomor 2, masukkan data akun dengan label for user ID. Ada tulisan nanti user ID atau karakter ID dengan tab teks ID user ID, name user ID. Lalu di sini ada juga nomor 3 itu pilihan nominal top up. Sama ini juga ada pilihannya. Yang pertama itu ada 50 diamond atau USI, ada 100
diamond atau usi, ada 250 diamond atau usi, ada 500 diamond atau usi. Ini untuk milih-milihnya. Ini belum saya desain ya. Untuk langkah ketiga itu metode pembayaran. Di sini ada pilih metode pembayaran dengan memilih nama payment, ID payment, require. Dengan pilihan nanti sama seperti nomor 1, ada tanda panah bawah itu kita bisa milih bagian apa yang mau kita pilih, mau Dana atau mau GoPay. Di sini ada div class form section, button tab submit class button itu beli sekarang, itu ada tombol button beli sekarang nanti. Lanjut ke bagian selesai. HTML selesai ini tempatnya. Saya bilang tadi tempatnya, setelah klik beli sekarang dia akan dilarikan ke sini. Ini mana nih? Action. Nih, pages titik slash pages slash selesai.html. Setelah kita klik beli sekarang dia akan menampilkan ini, yaitu bahwasanya transaksi selesai. Dan ini ketika kita ngeklik tutup button close, itu dia akan mengarahkan ke indeks, ke beranda. Mungkin kita lanjut membahas apa CSS nya. Dari pertama, untuk bagian body tentunya kita menentukan font untuk keseluruhan dalam website kita biar konsisten, itu Arial sans serif. Untuk marginnya kita bikin 0. Margin itu jarak di luar konten dalam sebuah website, dan padding itu jarak dalam konten dalam sebuah website itu ya. Untuk line height ini ketinggian. Untuk background color itu warna babu. Dan sini ada dot titik kontainer, atau karena untuk mengedit bagian kelas div kelas kontainer, maka di sini kita pakai titik kontainer. Dengan width 90%, margin 0, auto, max width 1200 px. Di sini ada header. Ini untuk mengedit bagian header. Ini untuk warna header tadi kan sesuai itu warna di video sebelumnya, itu warna itu kayak biru-biru lengker gitu, ke gelap-gelapan. Untuk position stick ini supaya nanti ketika di scroll itu headernya tidak hilang, dia akan tetap nimbul. Dan untuk top 0 ini supaya bagian atas header itu tidak ada putih-putih, jadi mentok itu full atas header itu yang ada nampak putih-putih. Untuk Z strip index 1000 ini ialah berfungsi sebagai nanti ketika kita mengarah kursor kita ke bagian konten produk itu kan ada tuh agak ngezoom dikit tuh, ada penambah warna, jadi dia tidak akan mengimpit header, yang dimana ini guna Z index ini supaya header itu paling atas, tidak bisa diimpit dengan apapun, ditimpa apapun. Untuk header kontainer ini tadi yang saya bilang tadi, antara logo brand dan menu daftar, dan logo brand itu dipisah dengan, pertama kita display flex tentunya supaya enak, supaya mudah kita mengaturnya. Kita atur pakai kita atur pakai justify content space between, supaya yang logo dan brand itu kiri, sedangkan yang menu daftar itu kanan, atas kanan, dengan jarak atas bawahnya 10 px dan kiri kanannya 20 px, dengan di tengah-tengah align item. Untuk background colornya itu warna biru kegelapan, dan untuk warna tulisannya putih. Untuk logo, yaitu logo dan brand tadi, itu kita tetap pakai display flag, gunanya supaya dia mudah juga disetting. Itu
untuk jaraknya segini 10 px antara logo dan nama brand. Dan untuk ini untuk mengatur gambar sebuah logo besar dan kecilnya, dan ini untuk mengatur logo nama brand supaya dia posisi marginnya pas. Untuk navkul ini guna list style ini, supaya pada bagian menu itu tidak ada titik-titiknya. Untuk navkul ini yaitu warna tulisan menu dan tidak ada dekorasi. Untuk font kategori bold, tebal. Untuk main wherever itu tadi pada bagian sidebar tadi kita pakai display flex. Untuk sidebar itu pakai width 250 px, background warna ini, dengan jarak dalam konten itu 20 px, atas bawah kiri kanan, warna tulisan putih. Untuk sidebar H3 yaitu kita mengakses menu sidebar yang ada di atas menu tadi, itu ada ditulis menu sidebar menu itu dia memberi jarak 15 px ke bawah, jarak di bawah dia itu 15 px. Sedangkan sidebar UL itu untuk menghilangkan titik-titik di menu tadi ada. Kalau ini dia akan ada titik dari ULI tadi itu, unordered list. Hilangkan titik, lanjut ke sidebar ULI itu dia memberi jarak antara li 1, li 2, li 3 antara menu itu, dia memberi jarak ke bawah tuh, tidak terlalu dempet. Untuk warna tulisan warna putih. Untuk konten itu flex 1 dan padding 20. Itu untuk konten tadi dia akan memberi jarak kiri kanan atas bawah semuanya 20 px. Dan untuk asset only offer ini ialah gunanya ketika kita menggeserkan kursor ke arah menu, dia akan berubah menjadi warna kuning dengan background ini warna kuning dengan background gold dengan jarak atas bawah 5 px dan kiri kanan 5 px, dengan warna tulisannya warna putih. Lalu sini ada border radius 5 px. Di sini ada mengakses ID hero, yaitu background di bagian konten atas tadi yang selamat datang di Restore, dengan tulisan warna putih dengan tinggi background itu 23%, jarak padding top jarak ke atasnya itu 30 px. Di sini ada hero H2 ukuran selamat datang itu ukurannya, dan di tengah posisinya memakai teks align center. Dan juga di sini ada hero hashtag hero P, gunanya itu untuk deskripsinya dengan ukuran huruf 10 px dan di tengah juga. Ini untuk tombolnya di ID hero itu, situ ada tombol lihat atau klik di sini itu dengan backgroundnya sama gold luxury, dengan teksnya warna putih dengan jarak atas bawah 10 px, kiri kanan 20 px, border radius 5 px dengan margin left 380 px, dia agak ke tengah. Guna BTN titik 2 hover ini ialah ketika kursor mengarah ke button, dia akan berwarna biru gelap nantinya, dan teksnya akan tetap warna putih. Ini gunanya ketika A.2 hover ini, ketika kursor menyentuh daftar di atas kanan, dia akan berubah jadi warna kuning, color kuning.
color kuning. Di sini ada titik grid, titik game. Gunanya mengatur konten produk antara produk 1 dan produk 2, dan dipakaikan display flex supaya mudah mengaturnya dengan teks wrap dan just TV content space round. Di sini ada titik game dengan border 1px solid warna kuning dan padding kiri kanan atas bawahnya 20px, margin bottomnya 20px, border radius 5px, dan memakai box sizing itu border box dengan min width 250px dan margin left 10px, margin right 10px. Di sini kelas grid yaitu dipakaikan dengan display flex wrap dan crop just TV content space between supaya dia jarak antaranya lebih rapi, dan berikan jarak 20px. Untuk kelas game image atau gambar dalam produk tadi itu kita atur di sini besar kecilnya, dan display itu pakai blok. Dan untuk game produk tadi itu ketika di kursor kita mengarah ke salah satu produk dia akan berwarna ini nanti, namun tulisannya tetap putih karena kita pakai color putih ini, dan background color sini warna kuning. Transition 0,3 second ini ketika kita mengarahkan kursor ke produk sini nanti itu dia tidak lebih ada efek, lebih enak interaktif efeknya itu dengan transform scale 1.0,5 membesar, itu ada efek pembesaran lebih interaktif. Ini untuk mewarnai ini mewarnai bagian bawah tuh kontak, dan mewarnai footer. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya mohon maaf juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.